Apa kita bisa berlepas diri? Kita lemparkan permasalahan kepada ulama, kepada tokoh? Tidak. Mangkana lahu jahur falyatasaddaq bijahi. Barang siapa punya kedudukan, ya, sedang memimpin, punya pengaruh, hendaklah dalam posisi seperti itu dia beramal. Dengan posisinya imalu ala makanatikum. Beramallah kamu sesuai dengan bidangnya masing-masing, posisinya masing-masing. Punya kedudukan, mangkana lahu malun falyatasaddaq bimali. Hendaklah dia beramal dengan amalnya, dengan hartanya. Mangkana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Ilmu enggak punya, harta enggak punya, kedudukan enggak punya, mangkana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwati. Pada siapa punya tenaga, hendaklah dengan tenaganya itu. Semua dituntut. Kan kita ketika nanti hari berbangkit tidak bisa bergerak kaki kita kan, sebelum bisa menjawab pertanyaan. Jadi tidak ada istilah kondisi yang semakin rusak ini bukan tanggung jawab aku gak melok-melok istilahnya. Semua ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam posisi apapun, ibu-ibu yang punya gelang-gelang itu dituntut ditahan juga. Punya harta. Oleh karena itu, kita dalam MPUI ya kita adakan gerakan tahyir. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum. Negeri ini Bapak ya, negeri karunia Allah, diperjuangkan oleh pejuang-pejuang dulu, mulai zaman dibuat-buat ulama-ulama, sehingga merdeka atas rahmat Allah. Tapi syariatnya nggak berlaku. Kita ini termasuk bangsa yang syukur nikmat atau kufur nikmat. Wa ma kana rabbuka mughayyiran nikmatan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surat Al-Anfal 50. Sesungguhnya Rabbmu tidak akan merubah nikmat yang sudah diberikan kepada satu kaum kecuali mereka merubah nikmat jadi harta. Oleh karena itu, ya di dalam dialog kita kembangkan, kita punya tanggung jawab. Semua punya tanggung jawab. Tidak bisa kita lepaskan, itu bukan bagian saya. Ya, semua harus berupaya merubah pola pikir kita, ukhuwah kita, cara berpikir kita untuk menyelamatkan negeri ini. Aku lupa hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Muhammad Ahwat. Alhamdulillah tadi kita telah menyimak dengan seksama paparan dari 3 pembicara dengan berbagai latar belakang, dan kemudian tadi dari berbagai sisi telah diuraikan oleh para asatidz kita terkait dengan kondisi negeri ini dan kira-kira langkah apa yang patut kita lakukan. Monggo dipersilakan kepada para asatidz yang akan menanggapi atau menanyakan terkait dengan apa yang tadi disampaikan, baik secara personal ditanyakannya kepada pembicara atau secara kolektif, artinya yang menjawab siapa saja. Dipersilakan. Dari Ikhwan, ada yang akan menyampaikan pertanyaan atau tanggapan? Silakan Bapak yang di belakang dulu. Jadi nanti dari Bapak yang pakai batik, kemudian Bapak yang pakai kopiah, nanti mungkin barangkali dari ibu-ibu. Silakan Pak. Mohon disebutkan Pak dalam ta'aruf Bapak nama dan dari mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Tahani dari Margahayu Permain Banjar. Tapi sekarang hijrah ke Katapan. Untuk proses saya tertarik dengan ulasan dari Prof tadi tentang kita sedang mengalami keterpurukan pendidikan, kemudian memberikan penjelasan selain dari itu. Saya hanya meminta solusi, harus bagaimana kami ini mendidik anak sementara pendidikan begitu carut marutnya, apalagi adanya pendidikan di rumah sekarang ini bahkan jadi lebih parah karena anak-anak rata-rata tidak mau belajar. Yang namanya anak, orang tua jadi bodoh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasir kepada penanya yang sekarang tinggal di Ketapang, Pak ya. Nanti bagaimana solusi terkait dengan pendidikan nasional yang sekarang dalam krisis? Sebelum dijawab mungkin ditampung dulu. Silakan. Mohon kepada Ustaz menyampaikan dan dari mana untuk disebutkan sebagai ta'aruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Sugi dari Purwokerto. Kebetulan datang ke sini karena diajak teman. Pertanyaan yang pertama adalah berkaitan dengan masalah akidah dari Bapak Dr. Abdullah Muhammad. Bagaimana menanamkan akidah kepada anak-anak kita, karena dengan emansipasi yang digalakkan, pendidikan anak itu otomatis diserahkan kepada sekolah atau kepada pembantu. Kalau kembali kepada Islam, itu memang peranan ibu itu yang saya baca itu sangat berat. Yang pertama adalah sebagai alimah, bagaimana ibu itu memahami tentang masalah agama. Dan yang kedua sebagai abidah, bagaimana dia itu memberikan contoh sebagai hamba Allah beribadah kepada Tuhannya. Dan yang ketiga itu sebagai da'iyah, dia mentransformasikan ilmu keagamaan. Kemudian sebagai khadimah, ini pelayan kepada suami, dimana kalau kadang-kadang ibu lebih dulu pergi dan lebih telat pulang gitu ya. Nah, jadi tidak ada ini khadimah, dan kemudian sebagai murmubah, sebagai pendidik, dan sebagai zaidah yang hidup sederhana gitu. Nah, dengan adanya gerakan emansipasi, saya lihat di berbagai sektor yang sangat menyedihkan. Di pom bensin kita lihat calon ibu atau mungkin sudah jadi ibu, kepada siapa menitipkan anak. Sementara medsos ini mengalir begitu keras dengan berbagai informasi yang multi dimensi. Jadi bagaimana mendidik akidah di zaman sekarang ini, itu yang pertama kepada Pak Dr. Abdullah yang. Dan yang kedua, tadi Profesor menyatakan bahwa Ki Haji Dewantara itu mengatakan bahwa pendidikan itu untuk mendidik jiwa merdeka. Apakah liberal dalam arti silakan ditulis merdeka saja, atau merdeka yang dipimpin oleh wahyu? Sebagaimana tadi kalimat la ilaha illallah oleh Pak Dr. Abdul Rahman. Yang dimaksud dengan pendidikan merdeka itu jadi salah persepsi atau jangan salah penafsiran. Sesungguhnya bagaimana yang dimaksudkan oleh Kiai Jadwal. Kemudian kepada Pak Kiai Haji Muhammad Ahwan, bahwa salah satu tujuan MPII itu adalah mewujudkan kepemimpinan ulama, tentu di berbagai level. Kita sudah mencoba ya, negara ini dipimpin oleh ulama gitu. Tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan. Nah, barangkali program mewujudkan kepemimpinan ulama itu sudah sejauh mana progresnya gitu. Ulama-ulama mana saja yang memenuhi syarat dan ketentuan untuk memimpin bangsa ini sehingga betul-betul menjadi badatun thayyibatun wal qulub. Adakah katakanlah ranking-rankingnya begitu? Si A ranking 1, si B ranking 2. Kalau tidak ini, tentu bukan saja di level RI 1, tapi mungkin RI 2, RI 3 dan sebagainya. Jadi kepada
kepemimpinan ulama, karena memang waktu ini terus berjalan dan tidak terasa sebentar lagi akan terjadi suksesi kepemimpinan di berbagai daerah secara langsung. Dan ya, kalau saya kira sepanjang sistemnya demokrasi, ya, sepanjang sistemnya demokrasi, ulama itu akan kalah kecuali didukung oleh lawan-lawannya. Karena apa? Yang namanya demokrasi itu kan kita harus merangkul liberal, merangkul PKI, merangkul semuanya harus dirangkul karena suara terbanyak kan. Tahu ulama kan tidak seperti itu. Maka sistem demokrasi itu tidak memberikan ruang yang kondusif bagi wujudnya kepemimpinan ulama. Karena yang pemimpin ulama itu adalah pasti orang-orang yang selektif secara akidah dan secara moral. Terima kasih. Jazakallah khairan kepada Pak Dedi Sugih dari Buah Batu. Mungkin sebelum dijawab dari ibu-ibu ada yang mau disampaikan? Ini satu aja dari ibu-ibu ya. Monggo silakan. Ibu ada? Enggak ada atau ada? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada kita jawab dulu. Terakhir Pak ya. 3 silakan Pak. Silakan. Bapak dari mana dan mohon maaf siapa namanya? Ayo ke depan langsung dan ternyata enggak. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Kasim Jumna, jamaah Darul Muhajir. Pembicaraan tadi narasumber sudah mengungkapkan bahwa kita sebagai umat Islam itu ya obok-obok, dan tanggapan kami atau khusus maafkan kami saya bahwa bapak-bapak datang ke sini itu ingin mengajak kami dari MPUI untuk mengajak kami bagaimana menyikapi keadaan bangsa dan negara saat ini. Ya, kita semua tahu setiap alhamdulillah sudah sering. Yang terakhir kemarin yang saya dengar yaitu ada ulama yang ditusuk, bahkan dibantu beberapa tahun yang lalu sampai mati, meninggal dunia. Dan itu yang berikan hitam adalah orang gila. Tapi sementara kalau ada pejabat yang ditusuk radikalis. Tadi Bapak Abdullah menyebutkan bahwa kita keadaan seperti ini seperti memimpin Fir'aun kalau tidak salah dengan Nabi Musa. Nabi Musa alhamdulillah selamat karena dapat musibah. Yang menjadi pertanyaan saya, keadaan umat Islam sekarang ini seperti ini. Apakah kami mampu? Upaya seperti ini adalah juga itu merupakan upaya dari MPUI. Ya, apakah ada yang lebih? Ya, katakan kata istri bukan bagus. Ada yang lebih intens dengan ada sekedar ya seperti pengusulan orang bilang dan serahkan saja kepada yang berwajib. Yang berwajib itu adalah seperti itu lah saja. Hampir tidak ada. Dan yang menjadi pertanyaan saya, ada yang lebih intens dari sekarang untuk membangkitkan umat Islam agar itu bisa menyikapi merebut dari waktu menentukan supaya pemimpinnya ini oleh ulama. Nah, ada yang menginginkan supaya kita memiliki cepat. Nah, bagaimana kami, bagaimana kami umat Islam di bawah itu supaya lebih bicara serahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah sekarang ada seperti saat itu, serahkan kepada
Jadi sekarang bagaimana betapa obat atau menggunakan sifat kami harus bagaimana kami sudah menjawab ya sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada jamaah Darul Muhajir yang telah menyampaikan pertanyaan juga. Insya Allah akan dijawab nanti dari yang paling kanan dulu oleh Prof. Daniel. Saya mencoba mengingatkan sekarang waktu asar itu 14.59 ya. Nah sekarang jam 14.38, jadi ada kurang lebih 20 menit. Jadi masing-masing pembicara mohon kurang lebih 5 menit untuk memberikan jawaban. Nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi-diskusi ramah tamah setelah selesai atau mungkin nanti via WA atau di lain kesempatan. Kepada Prof. Daniel tadi pertanyaan dari Bapak dari Ketapang dan ini kira-kira solusinya seperti apa? Sistem pendidikan seperti apa dan bagaimana sehingga dalam situasi yang seperti ini pun kita dapat menciptakan generasi yang terbaik untuk masa yang akan datang. Monggo Prof, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, ini pertanyaan yang berat bagi saya. Kita sudah begitu lama menyerahkan tugas-tugas pendidikan kita ke sebuah lembaga yang disebut persekolahan. Nah, begitu lama itu membentuk mimpi-mimpi kita, cara hidup kita berbagai macam, termasuk pembentukan masyarakat industri di mana terjadi emansipasi wanita dan seterusnya. Itu tidak ujuk-ujuk, peristiwa ini sudah terjadi bertahun-tahun melalui rekayasa sosial oleh orang-orang yang pinter, yang memiliki kekuasaan dan duit. Ya. Jadi kita menghadapi satu mesin sosial yang luar biasa, bahkan bekerja dari jarak jauh. Mungkin tidak dari Jakarta, mungkin dari New York atau Washington ini, mesin kontrolnya ini. Ya. Jadi akan tidak mudah Pak, akan tidak mudah kita hijrah ini, takdir ini akan menghadapi tantangan yang sangat serius, multidimensional. Ya. Nah, menunggu